ini bisa melihat banyak. Kameranya Dan. Kalian di situ aja saya. Kelihatan. Tapi ke samping, harus ke samping sini. Ke kanan lagi. Kurang. Kurang. Ya. Kurang tuh. Ya. Saya tinggi gelas. Saya tinggi gelas. Udah. Udah. Ya tinggal ambil kan. Udah.
Jadi koren kan itu satu lagi ya. Malam lagi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat datang dalam ibadah virtual di GKO Pondok Ungu Permai. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Barat dan seterusnya, dalam rangka penanganan COVID-19, maka Majelis Jemaat memutuskan ibadah mulai 11 sampai 25 Oktober dilakukan secara virtual. Demikian juga kegiatan-kegiatan kategorial lainnya dilakukan secara virtual. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Harapan Simatupang MTH. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan hari ini ada dua. Yang pertama untuk kas jemaat, yang kedua untuk pelayanan internal. Bagi Bapak Ibu yang di rumah, mohon disiapkan 2 amplop untuk dimasukkan ke 2 tempat tersebut. Statistik. Jumlah kehadiran jemaat Minggu tanggal 11 Oktober 2020 adalah 70 orang lebih kurang. Webinar. Biro PW Sinode GKO mengundang seluruh ibu dan bapak anggota PW dan Pelbri GKO untuk hadir dalam acara webinar orang tua yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pukul 10 sampai 12 WIB. Tempat virtual Zoom meeting. ID dan password akan dikirim. Tema bersahabat dengan stres di masa pandemi. Pembicara Ibu Johanna Rosalina K. PhD. Moderator Ibu Pendeta Geraldine Zakarias STH. Jemaat yang berulang tahun, Bapak Raja Toba Tambunan tanggal 13 Oktober, Ibu Ponirah tanggal 17 Oktober, Saudara Ocha Alpino Hutauruk tanggal 18 Oktober. Hadiah firman Tuhan dari Amsal 4 ayat 1 dan 2. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Keuangan. Pemasukan 11 Oktober tertera dan saldo hari ini tertera. Terima kasih atas kesediaan jemaat memberikan persembahan kepada Tuhan melalui gerejanya. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, bisa dikirim ke rekening kas gereja atau menghubungi Ibu Bendahara kita, Ibu Herni Sulistioning Tias.
Untuk minggu depan 25 Oktober, model ibadah kita masih melalui via Zoom. Dan 1 November kita akan kembali bergereja di tempat. Ibadah kategorial, sekolah minggu, remaja, pemuda, PW, pelpri, komsel, dan doa pagi dalam minggu ini dan ke depan masih secara virtual. Mohon perhatian untuk hari ini, mikrofon yang kita pakai melalui handphone ataupun laptop harap di-mute dalam ibadah. Mode kamera mohon dihidupkan agar kita saling melihat. Saat lagu diputar, jemaat dimohon ikut bernyanyi dan mengikutinya. Jika ada narasi atau bagian jemaat, jemaat tetap mengikutinya di rumah. Demikian warta ibadah pada pagi hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan masuk dalam ibadah Minggu 18 Oktober 2020. Jemaat, marilah kita diam sejenak, meneduhkan hati, mempersiapkan roh, hati, dan pikiran bagi Allah. Kita bersat teduh sejenak. Marilah kita memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 2 baitnya yang pertama. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya, agar jangan lelah dengan roh setiap Tuhan, rumahmu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, ibadah Minggu 18 Oktober ini kita laksanakan. Pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Salam kepadamu, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Sejahtera kita sekalian. Amin. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Roma 1 ayat 16. Demikian sabda Tuhan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya,
Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Amin. Kita kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Keesaan 2, baitnya yang ketiga, Allah hadir bagi kita. agar kita dikorbankan oleh kasih-Nya dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, Kau curahkan kurnia. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Keluaran 20 ayatnya yang pertama sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Allah, Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledanya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah mengaku dosa kita. Marilah kita mengaku dosa secara pribadi.
Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu. Ampunilah kami. Atas kejahatan yang kami lakukan, atas perlakuan buruk sengaja maupun tidak yang kami biarkan terjadi di rumah, gereja, di tengah komunitas bangsa, Atas pikiran-pikiran yang tak benar yang merusak hidup dan persekutuan kami. Baca. atas keengganan kami menjadi teladan dan mengikuti sesama kami. Kasihani kami dan ampunilah kami. Ubahlah hidup kami agar kepada kepada dunia dunia terang-Mu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus, penebus dosa, kami mohon. Amin. Kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat, dari Kidung Keesaan 73, ayatnya yang pertama. Jikalau Tuhan tidak menebus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengaku dosa secara pribadi dan berjemaat, karena itu dengarlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 12, demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bagi saudara yang mengaku dosanya dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia baginya. Dan ia sendiri berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Amin. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat 9b sampai dengan yang ke-10. Demikian sabda Tuhan. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Kita kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Keesaan 73, ayatnya yang ketiga, jikalau Tuhan tidak menebusku.
Jemaat Tuhan, tibalah saatnya kita pada pengakuan iman. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli sambil berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk menyelenggarakan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat yang pertama. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 470, baitnya yang pertama, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan, kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan dengan memuji dari Kidung Keesaan 122 bait 1, Di Hatiku Ya Yesus. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, dari tempat kami masing-masing, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Karena kami percaya bahwa sabda-Mu itulah yang dapat membersihkan hidup kami. Sabda-Mu yang dapat melepaskan kami. Sabda-Mu yang dapat membawa kami kepada kebenaran, kepada keselamatan di dalam-Mu ya Bapa. Karena itu Bapa, biarlah hati kami sebagai tanah yang subur, tempat benih firman Tuhan ditaburkan. Dan kami mohon kiranya Roh Tuhan yang menumbuhkan firman itu, sehingga firman itu berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mohon doa ini, dan berilah kepada kami hati yang tenang, damai, bahkan juga hati yang mengerti firman Tuhan dan dapat melakukannya. Demi Kristus Yesus Tuhan kami mohon doa ini. Tuhan menyertai saudara. Rohnya menyertai Rohnya menyertai engkau. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan firman Tuhan bagi kita dari kitab 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Silvanus, dan Timoteus kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah yang untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Bapak Ibu, saudara-saudara, Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Shalom. Kita bersyukur Bapak Ibu, sekalipun karena situasi yang kita hadapi bersama-sama, tetapi tidak menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang menyiapkan teknologi atau alat yang kita pakai saat ini, sehingga kita bisa memuliakan Tuhan dari tempat kita masing-masing. Doa kami, kiranya Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan tetap sehat dan tetap di dalam damai sejahtera dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini tema khotbah kita yaitu pekabaran Injil bagian yang kedua, menolak berhala. Saudara-saudara, mari kita lihat, kita harus sepaham atau sepemahaman dengan penjelasan Alkitab tentang pekerjaan iblis. Nah, saudara-saudara, Alkitab menyaksikan betapa iblis adalah makhluk yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah kehilangan akal untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Karyanya itu begitu hebat, begitu licin, dan penuh tipu muslihat. Ia benar-benar bapa pembohong. Di dalam Yohanes 8 ayat 44, ia bisa hadir secara tersembunyi, menstimulir pikiran yang jahat, mengubah konsep kebenaran menjadi malaikat terang di dalam 2 Korintus 11 ayat 14 sampai 15. Memberikan karunia-karunia yang mirip dengan yang Allah berikan. Di dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23. Menjadi perantara pemuasan nafsu dan dosa. 2 Samuel 11 ayat 24 dan Lukas 22 ayat 3. Sampai ia secara terang-terangan merasuki manusia, yaitu di dalam Lukas 8 ayat 30, dan mengubah mereka yang dirasuk itu menjadi pembunuh, yaitu di dalam Yohanes 8 ayat 44, dan pembenci kebenaran sejati yang melawan Allah. Nah, sehingga orang-orang yang kerasukan ini, orang yang terikat ini, Tuhan Yesus pernah berkata, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Itu di dalam Yohanes 8 ayat 44. Jadi kita harus sepemahaman dengan penjelasan Alkitab ini. Iblis itu ada dan tidak berhenti dan tidak tertidur, tidak pernah kehilangan akal untuk menjatuhkan kita. Nah, saudara-saudara, lanjut. Apakah berhala itu? Apakah berhala itu? Nah, saudara-saudara, supaya kita punya pengertian yang sama tentang berhala, saya beritahukan secara teologis, berhala adalah segala hal yang dibuat manusia secara sengaja, ya, perhatikan, secara sengaja dan tidak disadari untuk menggeser dirinya dari hadapan Tuhan, sehingga tidak ada hati yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, yang dimanifestasikan dalam tindakan ketidaksungguhan beribadah kepada Tuhan, tindakan pemberontakan, menolak firman Allah, dan hidup dalam perbuatan kejahatan, serta pemuasan nafsu kedagingannya yang menjelma dalam pemuliaan atau peninggian diri, atau hidup tanpa kehadiran Roh Kudus dan tanpa
lahir baru. Itulah pengertian berhala secara teologis. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita lihat contoh-contoh berhala menurut Alkitab. Ini menurut Alkitab Bapak Ibu ya. Kita akan lihat ada beberapa contoh-contoh berhala dan penyembahan berhala menurut Alkitab. Di dalam Keluaran pasal 23 ayat 24 sampai 25, di sana firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka. Perhatikan yang di samping kanan itu gambar ilah, Allah, dewa Moloch yang ada di Kanaan, ya, atau di Babelonia saat itu. Jangan engkau sujud menyembah kepada Allah itu, kepada ilah itu, atau beribadah kepadanya. Dan Tuhan juga mengatakan, janganlah engkau meniru. Janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Ternyata bangsa Israel, Bapak Ibu, di bagian bawah itu meniru. Mereka membuat anak lembu. Jadi mereka tiru. Ya. Mereka tiru perbuatan-perbuatan mereka yang membuat berhala atau patung itu. Tuhan katakan, haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka itu. Musnahkan. Jangan ambil bagian. Dan tugu-tugu berhala. Ya, tugu-tugu berhala. Bapak Ibu, di satu suku, istilah tugu-tugu ini tidak asing. Ya. Suku di Indonesia ini punya kebiasaan membuat tugu sampai luar biasa, mahal, indah, dan tinggi. Itu mereka buat. Ya. Nah, Tuhan katakan, musnahkan, jangan buat. Tugu-tugu berhala haruslah kau remukkan sama sekali. Tuhan katakan, kamu harus beribadah kepada Tuhan. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi Tuhan tegas. Ya. Alkitab jelas memberi contoh berhala itu. Mulai dari patung atau juga tugu. Itu jelas tidak boleh. Ya, tidak boleh dilakukan. Berikut Bapak Ibu, contoh-contoh berhala dan penyembahan berhala menurut Alkitab. Di dalam Imamat pasal 19 ayat 31, firman Tuhan berkata, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Perhatikan Bapak Ibu yang sebelah kanan, ingat bangsa Mesir ketika Musa datang ke menghadap Firaun, dia mau melakukan mukjizat supaya Firaun tunduk kepada Tuhan, tetapi lihat peramal-peramalnya dan orang-orang saktinya, ahli-ahli jampinya melakukan yang sama seperti yang dilakukan Musa. Ketika Musa melemparkan tongkat dan menjadi ular supaya Firaun takluk, ternyata ahli-ahli atau orang-orang sakti mereka mengadakan yang sama. Jadi perhatikan Bapak Ibu, ternyata iblis tidak berhenti, tidak diam. Dia bisa melakukan yang mirip dilakukan oleh Tuhan. Ya, jangan terjebak. Nah, itu yang dikatakan Tuhan. Jangan kamu mencari mereka. Jangan mencari paranormal. Jangan mencari roh-roh peramal. Dengan demikian menjadi najis karena mereka. Tuhan katakan, akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Di dalam Ulangan pasal 18 ayat 11,
Firman Tuhan juga berkata, seorang pemantera ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Bapak Ibu perhatikan, berhala-berhala di dalam ayat ini, ketika orang datang ke pemantera, ketika datang kepada arwah-arwah atau peramal, bahkan meminta petunjuk kepada orang mati, itu disebut berhala. Kenapa Bapak Ibu? Mari kita perhatikan gambar yang di samping itu. Kenapa kita tidak boleh datang meminta petunjuk kepada orang-orang mati? Perhatikan. Kalau Bapak Ibu lihat baik-baik, orang yang mati itu tuh udah tinggal tulang-tulang. Udah tinggal tulang-tulang. Dan menunggu saatnya habis menjadi tanah. Jadi di situ tidak ada lagi orangnya. Nah, pertanyaan, kenapa pergi ke kuburan? Nanya, minta petunjuk. Ya, orang udah nggak ada di situ. Udah jadi tanah dan tidak mungkin bisa bertemu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita yang sering melakukan nyekar ya, mesti hati-hati kita. Yang sering ziarah ke kuburan, mesti hati-hati. Kenapa? Tadi saya bilang, iblis itu bisa menipu kita. Ya, kita meminta petunjuk padahal sudah tinggal tulang dan tinggal tanah. Kita bangun tubuhnya, tahu-tahu udah tanah. Bukankah itu suatu kebodohan? Ya. Di mana akal kita, akal sehat kita? Sudah tinggal tulang belulang, sudah tinggal tanah. Tapi kita harus bangun tubuh yang besar, mewah. Dan kita harus bawa ke sana anak-anak untuk berdoa, meminta petunjuk. Perhatikan Bapak Ibu. Ini yang disebut berhala. Ya. Berhala. Seharusnya datang kepada Tuhan. Ya, harus datang kepada Tuhan. Nah, itu sengaja saya buat gambar itu supaya kita mengerti bahwa yang di dalam tanah itu, entah siapapun itu, entah bapak kandung kita, entah opung kita, entah mbah kita atau nenek kita, entah juga itu suami, entah juga itu istri, perhatikan di sana itu udah tinggal tulang. Dan hanya menunggu waktu dia akan berubah menjadi tanah. Nah, kalau sudah jadi tanah, siapa yang dengar doa kita di sana? Orang dia sudah berada di satu tempat. Dia sudah berada di sorga. Dia bisa. Itu sebabnya kita terjebak, pulang dari sana dapat mimpi, pulang dari sana dapat bisikan, pulang dari sana dapat hayalan-hayalan. Membuat kita semakin berduka, membuat kita sedih, membuat kita meratap. Nah, ini lihat spiritnya mengikat kita. Allah tidak pernah membuat kita sedih dan berduka dan diikat. Walaupun kita menghadapi situasi, tapi Tuhan memberi damai. Berbeda dengan bumi dan dunia ini dan kuasa lain. Dia mengikat kita. Nah, Bapak Ibu, kita lihat lanjut. Kita lihat selanjutnya. Contoh-contoh berhala dan penyembahan berhala menurut Alkitab. Di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 29, firman Tuhan berkata, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Perhatikan, makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Dari darah, dari daging, binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal ini, kamu berbuat baik, sekian selamat. Perhatikan Bapak Ibu, makanan yang dimaksud di situ bukan semua jenis makanan. Nah, kalau orang bawa makanan ke
ke kuil, binatang domba, bukan domba semua yang dijauhkan. Kalau orang bawa ayam, bukan ayam yang dijauhkan. Oh, nggak bisa makan ayam, kan ini dari persembahkan ke berhala. Bukan. Tetapi perhatikan, makanan yang dipersembahkan, yang dibawa oleh orang-orang yang melakukan ritual keagamaan. Itu bisa berupa hasil kebun, hasil tani, entah itu binatang hidup yang dipotong pada saat itu, darahnya yang di situ itu tidak boleh kau makan. Nah, bukan maksudnya darah dalam pengertian kita botak. Kenapa Bapak Ibu? Loh, ayam habis dipotong masih ada darahnya. Ya, masih ada darahnya. Jadi arti makanan yang dipersembahkan itu, yaitu dalam bentuk hewan yang dibawa, yang dipotong saat itu, darahnya pun yang menetes di situ, tidak boleh kau makan, tidak boleh kau jilat. Ya, tidak boleh kau makan. Entah itu binatang itu dicekik dengan benda keras, tidak boleh kau makan. Khusus binatang saat itu. Ya, jangan sampai Bapak Ibu, kalau orang Medan kan bawa makan B2 nih. Wah, B2 itu berhala. Ya, itu sudah ini akhirnya kita berselisih paham tentang makanan. Kita ribut dengan makanan sehingga orang bilang, wah, orang Batak kafir. Orang ini kafir, orang itu kafir. Perhatikan Bapak Ibu. Itu sebabnya Tuhan ya, melalui rasul-rasul ini memberi penegasan binatang, makanan yang saat itu dibawa ke kuil, ke mezbah pemujaan orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, jangan kau makan. Ya, jangan kau ambil. Ya, kamu harus jauhkan itu. Kalau kau jauhkan, kau berbuat baik. Dan engkau, sekianlah engkau selamat. Ya, selamat dalam arti bukan terjebak lagi oleh kuasa spiritismenya. Ya, roh berhalanya. Kita lepas hubungannya. Ya, kita enggak ikut terikat di sana. Sebab kalau kita ikut ambil bagian, kita berarti membawa itu ke diri kita, membawa itu ke rumah kita. Jadi jangan bawa itu. Keluar, lepaskan dari sana. Kita lihat Bapak Ibu, Tuhan katakan lagi dari percabulannya. Nah, sekarang kita lihat lagi 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Ini juga contoh berhala. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Siapa ini yang tidak adil ini? Ya. Jangan sesat. Ternyata Bapak Ibu, orang yang melakukan berhala itu disebut orang yang tidak adil. Kenapa? Tidak setia kepada Tuhan. Dia tidak adil kepada Tuhan. Dia tidak bisa adil. Dia akan mendukakan hati Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa mengabdi kepada dua Tuhan, dia akan membenci yang seorang. Nah, saudara-saudara, kalau kita terikat dengan berhala itu, berarti kita bukan orang yang adil, karena akan mendukakan hati Tuhan. Kita menyakiti hati Tuhan. Nah, sehingga orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat. Orang cabul, ini juga berhala. Cabul dari video-video porno atau konten-konten porno, konten-konten yang berbahaya, itu disebut cabul. Penyembahan berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir,
pemabuk, pemfitnah, dan penipu. Ini semua bentuk berhala. Orang yang terikat dengan penyembahan berhala tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi semua perbuatan jahat dalam ayat ini adalah bentuk keterikatan terhadap roh jahat dari berhala itu, yang ketika dipenuhi, itulah yang disebut menjadi penyembahan. Penyembahan itu artinya bersekutu intim dengan roh tersebut. Itu yang disebut penyembahan. Ketika dia intim dengan berhala, dia berarti mendukakan hati Tuhan. Dan jelas orang yang diikat roh berhala ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mari kita lihat lagi Bapak Ibu contoh berikut. Di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat yang kelima. Karena ingatlah ini baik-baik. Ingatlah ini baik-baik. Semua kita harus mengingat ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah. Ini 3 contoh ini sama dengan penyembahan berhala. Nah, orang yang melakukan penyembahan berhala ini tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Berhala adalah segala yang berorientasi pada pemuasan diri kita. Sundal itu pemuasan diri. Serakah itu pemuasan diri. Cemar itu juga pemuasan diri. Ini semua pemuasan diri di luar Tuhan. Di luar firman Tuhan. Jadi dari ayat ini jelas, berhala berarti berada di luar Tuhan Yesus dan di luar firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, bayangkan Bapak Ibu kalau tiap hari kita tidak pernah berdoa kepada Tuhan, tidak pernah bersekutu dengan Tuhan dan firman Tuhan. Saya mau tanya, berarti ilah kita siapa satu hari itu? Siapa ilah kita satu hari itu? Itu sebabnya harus tiap hari kita datang kepada Tuhan. Tiap saat kita datang kepada Tuhan. Tiap saat kita dengar firman Tuhan. Tiap saat kita menerima ajaran firman Tuhan. Sebab kalau kita tidak datang, berarti kita mengikuti ilah yang lain. Mari kita periksa Bapak Ibu. Saya kan nggak bikin berhala, nggak bikin tugu, nggak bikin ini, nggak bikin itu. Perhatikan Bapak Ibu. Kalau satu hari tidak berdoa, tidak baca Alkitab, maka kira-kira kita mengikuti ilah siapa? Dan siapa yang memimpin mengendalikan hidup kita? Jadi berarti perhatikan, iblis itu bisa menipu kita, menjauhkan kita dari Tuhan. Dan itu yang membuat kita tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Semua bentuk berhala itu kebodohan. Orang udah mati, patung mati. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Di baliknya itu ada kuasa kegelapan. Di baliknya itu ada roh iblis yang mengikat, yang menutupi mata kita, sehingga kita menjauh dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa dampak berhala itu? Mari kita lihat selanjutnya. Dampak berhala bagi orang yang melakukannya tentu berdampak pada 3 aspek ini, 3 area kehidupan kita. Area spiritual kita, area rohani kita. Pasti ini akan membuat kita tersesat. Roh kita akan terikat. Roh kita akan terkurung di dalam penjara, di dalam cengkraman kuasa kegelapan.
Sehingga secara rohani kita tidak bisa bertumbuh. Secara rohani kita tidak bisa menerima firman Tuhan. Secara rohani kita tidak punya persekutuan dengan Tuhan. Itu sebabnya tahun ke tahun kita tidak pernah bertumbuh secara rohani. Kita tidak pernah bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kenapa? Karena kita terikat dengan berhala. Dampak yang kedua, Bapak Ibu, yaitu pada jiwa dan pikiran kita. Orang yang terikat berhala, yang diikat oleh roh iblis, pikirannya akan kacau, pikirannya akan tersesat, pikirannya akan pikiran jahat, pikirannya pikiran duniawi. Dan kalau pikiran kita dan hati kita, jiwa kita diikat oleh kuasa kegelapan, kita tidak pernah bisa menerima firman Tuhan. Tetapi firman itu akan kita ubah menjadi satu yang salah. Sehingga pikiran kita tidak bertumbuh. Dari tahun ke tahun pikiran kita tidak berubah. Kenapa? Karena diikat berhala. Jadi harus dilepaskan. Tubuh pasti bisa sakit. Ya, orang yang terikat berhala, roh kegelapan, tubuhnya bisa sakit. Saudara-saudara, tidak semua penyakit disebabkan karena hujan, karena alam. Ingat baik-baik, tidak semua penyakit disebabkan oleh alam. Contoh, sakit kepala, hujan-hujanan, bisa jadi. Kita kena panas terik matahari, bisa jadi. Tapi tidak semua sakit kepala itu disebabkan itu. Berarti apa? Ada tubuh kita, sakit di dalam tubuh kita, yang benar-benar bukan disebabkan oleh alam, tetapi oleh ikatan berhala. Bagaimana caranya Bapak Ibu membedakan itu? Tentu itu melalui doa. Melalui doa. Dan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya harus kembali pada firman. Jadi perhatikan, dampaknya tidak hanya saat ini, tetapi berlangsung lama. Tidak hanya kita sendiri, tetapi bisa keluarga mengalaminya. Bisa pertengkaran di rumah. Bisa suami istri saling melukai. Dan juga anak-anak saling melukai. Mereka berontak. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar, Bapak Ibu, rumah kita dihinggapi oleh berhala dan kuasa kegelapan. Pujian kita berkata, jika Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita. Bahagialah kita. Jika Yesus berada di tengah keluarga, pasti kita bahagia. Tetapi kalau Kristus tidak ada, melainkan berhala yang ada, kuasa kegelapan yang ada, tentu Bapak Ibu akan terjadi pertengkaran, perkelahian yang berkepanjangan. Kita tidak sadar, akhirnya kita saling membunuh, melukai, tetapi di baliknya itu adalah kuasa kegelapan. Ingat apa yang dikatakan Tuhan, pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Iblis datang hanya untuk membunuh. Iblis datang hanya untuk mencelakakan. Itu yang membuat kita hancur, Bapak Ibu. Kita tidak bisa rukun akur di dalam keluarga karena ada yang diikat oleh kuasa kegelapan. Dan harus kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat bahwa dampaknya itu mengerikan sekali. Sekarang sesuai dengan firman Tuhan tema kita. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Pertama, di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 9, firman Tuhan berkata, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah, untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Perhatikan Bapak Ibu, kata pertama itu adalah sambut. Sambut firman Tuhan. Ketika Ibu Bapak mendengar firman ini, jangan marah. Ketika Bapak Ibu mendengar firman ini, sambut firman ini.
ketika Bapak Ibu sambut, ini berarti ada satu keinsafan. Kita harus insaf, kita harus mengakui perbuatan ini. Dan Bapak Ibu, setelah kita mengakui dan menyambut firman ini, terimalah Kristus di dalam kehidupan. Terimalah Kristus di dalam diri kita. Terimalah Kristus di dalam keluarga kita setiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, tidak berhenti, oh saya sudah terima Yesus. Oh saya sudah sambut firman Tuhan. Tidak berhenti di situ. Tetapi perkataan kedua adalah berbalik. Berbalik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah kita mengerti bahaya dan dampak atau dosa dari berhala itu, yang menyengsarakan tidak hanya hidup kita, tapi banyak orang. Karena itu, ambillah keputusan berbalik secara radikal. Berbalik secara radikal. Ya. Tinggalkan. Karena apa? Tidak ada lagi tadi artinya itu. Ya. Hiduplah bagi Yesus. Ya. Harus radikal. Tolak radikal. Jangan ambil lagi setengah-setengah. Banyak orang udah sambut firman, udah sambut Yesus, tapi tidak mau berbalik dari berhala itu. Masih pergi terus ke kuburan, masih terus berdoa di sana, masih terus bikin tugu berhala, masih tadi ikut-ikut perbuatan-perbuatan yang masih. Keputusan hari ini adalah berbalik. Radikal. Kenapa? Karena udah tahu kita. Kalau pergi kuburan nggak ada lagi orangnya di sana. Yang ada tulang belulang. Mau kita bangun tubuh juga nggak ada gunanya. Orang udah tulang belulang. Berbaliklah. Ya. Berbalik. Ya. Ini betul-betul ekstrim. Karena apa? Kita hidup dalam Tuhan. Kita ngerti kehidupan itu di dalam Tuhan. Nah ini yang dimaksud firman Tuhan. Kamu berbalik secara radikal mengikut Yesus. Dan yang ketiga, langkah yang ketiga Bapak Ibu, melayani Allah. Setelah kita berbalik, kita tidak bisa berhenti. Udah, saya udah tinggalin deh. Saya sudah tinggalkan, saya udah terima Yesus, saya udah terima firman Tuhan, saya udah berbalik, udah cukup. Ternyata tidak. Harus kita tingkatkan, yaitu melayani Allah. Seperti biasanya kita ke kuburan juga tidak masalah, kena terik matahari tidak masalah, kena hujan juga tidak masalah, becek tidak masalah, jauhnya juga nggak masalah. Ya, kenapa kita berdoa tidak mau? Ya, kenapa berdoa? Alasan banyak lain sebagainya. Berbalik, kita bawa ke sana makanan, kita bawa ke sana uang, kita buat bagus. Dalam pekerjaan Tuhan kita tidak mau lakukan itu. Berbalik Bapak Ibu. Ya. Kita bikin tugu banyak, patungan dan lain sebagainya. Semua keluarga kumpul, bayar mahal dan lain sebagainya. Untuk membuat itu semua supaya yang bagus dan lain sebagainya. Kita terintimidasi. Kalau kita tidak lakukan, kita akan mengalami laknatnya. Enggak juga. Percaya Bapak Ibu. Ya. Apa yang dikatakan Tuhan? Layani Tuhan. Layani Tuhan. Kenapa dalam pekerjaan Tuhan kita tidak mau? Kita tidak mau berkorban. Kenapa untuk berhala-berhala kepada tubuh dan lain sebagainya kita harus bayar harga mahal-mahalan? Bukankah Tuhan yang memberi berkat? Bukankah roti datangnya dari Tuhan? Bukankah kehidupan datang dari Tuhan? Kenapa kita tidak layani Tuhan kita Yesus? Tuhan mau Bapak Ibu, layani Dia. Dan yang berikutnya dikatakan, beritakanlah firman Tuhan yang telah membebaskan kita melalui perkataan, melalui perbuatan kita, dan juga melalui kuasa Tuhan. Dan Bapak Ibu, melayani Tuhan berarti kita bertumbuh. Terus berupaya bertumbuh di dalam iman. Tiap hari bertumbuh di dalam iman. Usahakan pertumbuhan iman. Usahakan pertumbuhan iman pribadi kita.
usahakan pertumbuhan iman, istri, suami, anak-anak kita, usahakan. Jangan bawa kepada hal-hal lain. Kenapa kita biarkan anak-anak kita tidak bertumbuh di dalam iman? Kenapa kita bawa anak-anak kita ke dalam kebodohan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini sangat serius. Kita tidak peduli dengan pertumbuhan rohani anak-anak kita. Kita bawa mereka untuk berhala-berhala. Dan kita bangga begitu anak-anak kita mengikuti seperti itu. Tetapi hidup di dalam Tuhan kita abaikan. Mari Bapak Ibu, kita bertumbuh di dalam iman. Bawa semua keluarga kita bertumbuh di dalam iman. Bawa semua keluarga kita bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada banyak orang. Kasih kepada khususnya saudara-saudara kita seiman. Mari kita berkat kita Bapak Ibu, jangan kita buang-buang dengan yang hal-hal yang tidak baik. Kita habis materi kita jutaan, puluhan juta. Padahal itu semua sia-sia. Tetapi banyak anak-anak Tuhan, kita tidak punya kasih. Mari kita bertumbuh di dalam kasih. Dan yang ketiga, bertumbuh di dalam pengharapan. Jangan berharap kepada patung. Jangan berharap kepada yang sudah mati. Kepada leluhur, nada. Bertumbuhlah dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus. Dari sanalah datang kehidupan. Dan ke sanalah kita kembali. Bertumbuhlah di dalam pengharapan itu. Inilah Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Ada 3 langkah tadi. Sambut, berbalik, dan layanilah Tuhan. Nah, saudara-saudara, penutup. Saudara-saudara, sesuai dengan kalender gerejawi kita, Oktober ini adalah kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Semua kita diutus Tuhan untuk memberitakan Injil. Karena itu salah satunya, setiap kita tolaklah berhala. Harus radikal menolak berhala. Seorang yang menolak berhala adalah tanda bahwa dia benar-benar percaya dan hidup bagi Allah, serta memuliakan Allah, serta kerajaan Allah ada di dalam dirinya dan di dalam keluarganya. Menolak berhala berarti dia setuju pada firman Allah dan mau menghidupinya. Menolak berhala bukan merupakan tindakan hanya sekali seumur hidup. Saya udah cukup dah jadi orang Kristen. Tidak Bapak Ibu. Tetapi ingat, itu tindakan iman tiap hari. Karena apa? Iblis tidak pernah tertidur. Iblis tidak pernah berhenti menjatuhkan kita Bapak Ibu. Menangkap anak-anak kita, menangkap pasangan kita, menjerat mereka, iblis tidak berhenti. Lawanlah dia Bapak Ibu. Itu sebabnya itu tindakan iman tiap hari. Saudara-saudara, karena kalau kita menolak berhala dengan tiap hari, itu berarti kita sadar bahwa iblis selalu berupaya menjatuhkan, menipu kita, dan menjauhkan kita dari Allah. Saudara-saudara, tidak menolak berhala berarti tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Membiarkan dirinya di bawah kebinasaan. Nah, oleh sebab itu, apa artinya menjadi Kristen? Apa artinya Bapak Ibu mengikuti semua ibadah baptis, sidi, terus dalam gereja, pernikahan, dan lain sebagainya? Apa artinya itu kalau kita tidak menolak berhala? Apa artinya anugerah yang kita terima dari Tuhan, tapi kita masih mengikatkan diri dengan berhala?
Bukankah itu satu kecemburuan di hati Tuhan, bahwa kita menduakan hati Tuhan, ya, kita melukai hati Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Kiranya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman ini membawa menyadarkan kita bahwa kembali pada Tuhan. Jika Bapak Ibu ada layanan doa khusus untuk bimbingan selanjutnya, saya tahu ini bukan pekerjaan mudah, membutuhkan bimbingan selanjutnya, silakan menghubungi kami. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, meresponi firman Tuhan, kita memuji Tuhan Yesus dari Kidung Keesahan 484 bait 1. Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari dialah penopang yang teguh. Aku susah berkesan, aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobatku. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan memperhadapkan firman-Nya kepada kita, dan juga kita berhadapan dengan firman Tuhan. Biarlah firman ini menyelidiki hati kita, memeriksa kehidupan kita. Jika ada hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah, terimalah firman Tuhan, dan marilah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan. Mintalah Tuhan melepaskan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Ya Bapa, kami diperhadapkan pada firman-Mu. Bapa, ampunilah kami segala perbuatan dan tindakan kami yang sengaja kami lakukan bertentangan dengan kehendak dan firman-Mu ini. Bapa, ampunilah kami. Kami sadar dari firman-Mu bahwa semua berhala itu adalah tipu daya iblis untuk mengikat dan menjauhkan kami dari Tuhan. Sehingga kemanusiaan kamilah, pemuliaan pemujaan diri kamilah yang lebih diunggulkan, yang mendukakan dan memberontak kepada Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Ampuni dan lepaskan kami dari roh-roh berhala ini ya Tuhan. Baik suami, istri, anak-anak kami. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus. Engkau melepaskan kami semua dari segala roh-roh berhala ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa Kristus berkuasa di dalam kehidupan kami. Kristus berkuasa di tengah-tengah keluarga kami. Kristus yang memberi hidup bagi kami. Dan kami hidup untuk Kristus. Kristus yang memberi makanan roti bagi kami. Kristus juga yang memberi air minum bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami hidup untuk Tuhan. Kami sambut Engkau Bapa. Kami Tuhan
terus senantiasa berbalik dari segala berhala ini. Dan kami juga melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa Surgawi, hamba berdoa buat seluruh jemaat yang saat ini beribadah kepadamu. Tuhan, tanamkan firman-Mu, beri kekuatan kuasa-Mu di dalam diri kami semua Tuhan. Sehingga kami mampu menolak berhala ini. Bapa Surgawi, kami berdoa buat jemaat yang sakit. Saudara Andre Sidabutar, Ibu Basani Damanik, Ibu Serdima Purba, Ibu Natalis, Bapak Raja Toba Tambunan, Bapak Darwin Situmorang, Bapak Eper Tampi, Bapak Renhat Bali, dan juga Bapak Pendeta Emeritus Bob Syahai, dan juga Pendeta Ika Carolina, bahkan juga Bapak Surya Rukmana. Ya Bapak, jika ada kuasa lain yang mengikat, yang mengganggu, kami patahkan, kami tolak demi Kristus Yesus. Kami berdoa Bapak, jika ini dari alam, kiranya Tuhan ya tangan-Mu yang menyembuhkan mereka Bapak. Kami yakin percaya Tuhan Engkau berkuasa yang dapat melepaskan mereka dari segala sakit penyakit dan kehendak-Mu yang jadi atas hidup mereka Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun. Kami doakan Bapak Raja Toba Tambunan, Ibu Ponira, bahkan Saudara Oka Alvino Tauruk. Tuhan Yesus kiranya yang memberkati hidup mereka. Tuhan Yesus yang terus nantiasa memakai mereka untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Biarlah mereka hidup mengikut Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk jemaat yang mengalami pergumulan dalam pekerjaan, ekonomi, pasangan hidup, dan juga Bapa mencari atau menunggu teman-teman hidup dan pergumulan anak-anak. Kami berdoa di dalam Kristus Yesus. Kami Tuhan memohon kepadamu, kiranya Tuhan memberikan berkat-berkat-Mu bagi jemaat-Mu. Kiranya Tuhan membukakan jalan bagi mereka. Bahkan juga kiranya Tuhan Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa Surgawi untuk orang tua lansia yang ditinggal teman hidup, pasangan hidup atau kekasih mereka dan anak-anak. Kami doakan Bapa, Engkau Bapa yang baik yang tidak meninggalkan mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua program pelayanan kami. Tuhan Yesus yang campur tangan memberkati. Rumah tempat beribadah ini pun ke tangan Tuhan kami serahkan. Semua ada di dalam rencana Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Biarlah kehendak dan keputusan-Mu yang terjadi Bapa atas pelayanan kami. Kami serahkan, pimpinlah GKU Pondok Permai untuk melakukan kehendak Tuhan, mengerjakan misi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa kami mohon di hadirat-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan kami berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah seremonial kita bisa berhenti di ruangan di tempat kita, tetapi kita akan melanjutkan dengan ibadah aktual kita, yaitu menolak segala berhala. Karena itu saya undang kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Kesahan 502 bait 1. Setialah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari dan mentaatinya serta menyatakan kasih Tuhan bagi sesama, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah
dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Kita kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Keesayan 102 baitnya yang ketiga, setialah. Bapak Ibu, Shalom. 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 Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Salam kasih. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Foto bersama dulu. Ayo foto dulu, Bet. Freddy foto dulu, Freddy. Bet, foto dulu. Foto dulu Pak John itu. Selamat hari Minggu. Sama. Selamat hari Minggu. Hari Minggu semuanya. Aduh Bang Nadi. Semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat Minggu. Selamat hari Minggu. Salam. Freddy, Abed foto dulu. Panggling sama Pak Darmanto. Beda ya, Bu. Iya, panggling kira. Tempat Pak Erson Nenggolan, Tuhan berkati. Ya, makasih Pak. Shalom Pak. Udah biarin aja. Tuhan berkati. Amin. Nih Pak Erson jalan-jalan nih ya. Sambil ibadah. Pak Erson. Jalan-jalan sambil ibadah ya. Halo. Halo. Udah selesai ya fotonya. Bet atau Freddy ambil foto dulu. Ayo Bang Fedi mana nih Bang Fedi? Selamat hari Minggu. Lapo dulu. Kopi training. Hati-hati di jalan, Pak Herson. Orang itu nggak kemana. Minggu. Gereja jalan-jalan namanya. BKJJ. Sama jalan-jalan Pak Erson. Hati-hati di jalan. Gereja tanpa tembok. DJ Texel. Gereja Kristen jalan-jalan. Oh, ikut Jadi foto belum ini? Belum. Udah bubar 30 orang. Oh, Siri ini soalnya. Jadi foto. Oke, Bapak Ibu, selamat siang. Majelis tinggal dulu ya. Ya. Selamat boleh meninggalkan. Udah kasih baju. Majelis sudah kasih baju. Oke, dadah. Dadah semuanya. Dibantuin, Ben. Bantuin send out. Wika.